Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Sevia Febriana Budiarti. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan instalasi dari Samba Server. Pada bagian pertama, yaitu mengenai pengenalan dari Samba Server. Apa itu Samba Server? Samba Server adalah sebuah layanan protokol yang berjalan di sistem operasi Linux untuk melayani pertukaran data dalam jaringan antara Windows dengan Linux. Selain itu, Samba digunakan untuk menggunakan data secara bersama-sama dari server. Jadi, Samba Server ini adalah suatu program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai sistem operasi Unix atau Linux dengan Windows yang berjalan dalam satu jaringan komputer. Jadi, inti dari Samba Server ini yaitu merupakan suatu layanan yang dapat digunakan untuk pertukaran data antara sistem operasi Linux dengan Windows, sehingga suatu data itu dapat digunakan secara bersama-sama. Samba ini dikenal sebagai SMB atau Service Message Block Protocol. SMB adalah sebuah protokol komunikasi data yang digunakan untuk menampilkan fungsi jaringan, client server, yang menyediakan sharing file, dan printer, serta tugas lainnya yang berhubungan. Samba Server berperan dalam melakukan file sharing, terutama dalam jaringan yang menggunakan sistem operasi berbeda dengan Linux, khususnya sistem operasi Windows. Protokol Samba ini hanya digunakan untuk file sharing dalam skala kecil atau dalam jaringan lokal. Konfigurasi Samba dapat dilakukan di berbagai distro Linux seperti Debian, Ubuntu, dan lainnya. Jadi untuk instalasi dan konfigurasi Samba ini dilakukan di Linux sebagai server dan itu bisa di berbagai distro Linux. Klien nantinya akan membuka data yang sudah diatur melalui user, baik itu dengan password ataupun tanpa password sesuai dengan konfigurasinya. Samba memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, dapat digunakan secara gratis tanpa perlu membayar. Kedua, tersedia untuk berbagai macam platform dan distro. Ketiga, mudah dikonfigurasikan oleh administrator. Jadi untuk konfigurasinya itu cukup sederhana. Keempat, sudah terhubung langsung dengan jaringan. Kelima, mempunyai performa dan fungsi yang maksimal. Keenam, dapat diandalkan karena jarang ditemui error dalam penggunaannya. Dan yang ketujuh, mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan administrator. Oke, selanjutnya yaitu instalasi dari Samba Server di Debian 7. Nah, jadi karena kita akan mempraktekkan instalasi Samba di Debian 7, perlu dipersiapkan terlebih dahulu Debian 7-nya yang sudah terinstall. Di sini saya akan menginstal Debian 7 itu di VirtualBox. Baiklah. Nah, untuk melakukan instalasi di Debian 7 itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Nah, sebelum kita masuk untuk menginstal Debian, maksudnya sebelum kita menginstal Samba servernya, di sini kita akan masuk dulu sebagai root. Nah, kemudian kita masukkan password rootnya. Nah, untuk menginstal, tahap pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita tuliskan perintah apt-get install Samba. Nah, kebanyakan dalam menginstal aplikasi itu pasti menggunakan perintah apt-get install, kemudian disambung dengan nama aplikasi yang ingin diinstal. Jadi, tinggal kita enter dan tunggu saja. Nah, lalu ada perintah untuk melanjutkan instalasi. Di sini tinggal kita tuliskan Y. Di sini juga ada perintah kita untuk memasukkan DVD 1 dari Debian-nya. Jadi di sini di device optional driver kita klik Debian 1-nya. Kita lihat lagi apa sudah tercentang.
Jika sudah, tinggal kita enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Terkadang ada yang langsung selesai tanpa perlu menuliskan Y untuk melanjutkan instalasi ataupun perlu memasukkan DVD. Jadi itu beda-beda tergantung dari perintah nantinya yang akan muncul. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam directory home dengan cara cd /home. Tanda kita sudah masuk ke dalam directory home yaitu terdapat kata home di sebelah kirinya. Kemudian, kita akan membuat folder di dalam directory home ini. Nah, folder ini bebas namanya apa. Di sini saya menuliskan folder dengan nama share. Untuk membuatnya, mkdir share. Nah, folder share inilah yang digunakan sebagai file sharing antara Linux dengan Windows nantinya. Untuk perintah mkdir itu sendiri artinya make directory. Di enter. Untuk melihat hasil apakah folder share ini telah benar-benar terbuat, kita bisa menuliskan ls. Artinya untuk melihat isi dari directory home. Nah, di sini telah ada folder share, itu berarti foldernya berhasil kita buat. Kemudian kita akan mengatur hak akses dari folder share-nya ini. Kita akan buat folder share ini agar dapat dibaca, ditulis ataupun diperbaharui dan dihapus, baik itu oleh owner, group, ataupun other. Nah, untuk itu kita akan menuliskan perintah chmod 777 sebagai hak aksesnya untuk folder share. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat suatu user, bebas aja namanya mau apa. Di sini saya akan buat user dengan nama tamu. Perintah yang digunakan bisa dengan user add tamu. Kemudian kita akan memberikan password untuk user tamunya. Nah, untuk membuat password ini bisa dengan menuliskan perintah smb pass wd min a tamu. Artinya akan membuat password untuk Samba pada user tamu. Nah, di sini masukkan passwordnya. Di sini untuk retype passwordnya tadi. Nah, kemudian ada tulisan edit user tamu, artinya sudah berhasil dibuat user tamunya. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan Samba ini. Nah, untuk konfigurasi itu kita akan memodifikasi isi dari file smb.conf. Untuk melakukan edit file itu ada banyak perintah yang digunakan, bisa vim, nano, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan nano spasi /attach Samba foldernya, kemudian smb.conf. Nah, akan muncul isi data dari file smb.conf. Di sini tinggal kita cari sampai ke bawah. Di sini ada workgroup untuk nama Samba servernya. Untuk defaultnya memang seperti itu. Kita terus cari sampai ke bawah. Nah, di sini ada security sama dengan user.
Nah, di sini kita hapus tanda pagarnya agar baris ini dapat terbaca. Nah, di bawah share definition ini kita akan tuliskan perintah share. Nah, kemudian di sini path. Dan di sini nama dari direktori, letak dari direktori yang untuk file sharing. Jadi folder share tadi ada di dalam folder home. Kemudian readable, artinya untuk share tadi bisa untuk ditulis, diedit. Browsable, kita buat jadi yes juga, artinya dapat untuk dicari. Kemudian US oke-nya sama dengan yes. Maksudnya itu untuk menerima GUES. Kemudian valid user. Nah, sesuai dengan user yang telah kita buat sebagai user yang dapat masuk, tamu, dan admin usernya to root. Setelah selesai, tinggal klik Ctrl X, terus tulis Y, dan Enter. Kemudian kita akan restart Sambanya. Jadi setiap kali selesai mengkonfigurasikan, itu harus di restart agar hasil yang terbaru ini yang dapat dibaca dan tersimpan. Untuk restartnya, perintahnya yaitu /etc init.d samba restart. Kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap pengujian. Nah, pengujian yang pertama yaitu pengujian via localhost. Kita bisa menggunakan perintah test pam. Nah, digunakan untuk melihat atau menampilkan hasil akhir dari konfigurasi Samba yang telah kita lakukan. Nah, di sini tinggal kita enter lagi. Nah, ya, inilah hasil dari konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian, untuk pengujian via Windows sebagai pengujian tahap kedua, di sini ada beberapa yang perlu kita atur. Kita akan buka control panel. Di Network and Internet, buka Network and Sharing Center. Di sini ada Change Advanced Sharing Setting. Di sini pastikan untuk turn on ya. Kemudian buka Change Adapter Setting. Di sini untuk virtual host, karena saya pakai virtual host, buka virtual host, klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian di sini ada Internet Protocol version 4, klik 2 kali. Nah, di sini akan kita tuliskan IP-nya. Untuk melihat IP, kita buka lagi Debian-nya. Tuliskan perintah ifconfig. Di sini IP-nya ada 192.168.0.1. Jadi kita tuliskan IP-nya
192.168.0.2. Jadi bedakan dari IP yang di Debian, tapi masih bedakan pada blok bagian terakhir dan sisanya itu sama. Masukkan subnet masknya, kemudian untuk default gateway-nya masukkan sesuai dengan IP. Sini juga. Jika sudah, klik OK. Di sini juga klik OK. Kita tutup saja. Kemudian di sini kita buka network. Nah, di sini dalam kasus saya tidak muncul suatu device dari Debian-nya. Nah, seharusnya atau biasanya kebanyakan itu akan muncul device di sini, yaitu device dari Debian-nya. Tetapi jika memang tidak bisa muncul, klik saja Windows R. Nah, kemudian kita tuliskan IP-nya tadi, IP dari Debian-nya. Nah, di sini akan muncul folder share sebagai folder sharing antara Linux dengan Windows-nya. Jadi saat ingin dibuka, nah akan muncul Windows Security-nya. Jadi kita perlu memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah kita buat sebelumnya tadi, yaitu tamu dan passwordnya. Setelah itu, klik OK. Nah, kemudian akan masuk ke dalam folder share sebagai folder sharing antara Windows dengan Linux. Misalnya, kita tarik suatu file ke dalam folder share tadi. Nah, jadi folder ini bisa kita tambahi file ataupun lainnya karena file inilah, maksudnya folder share inilah yang digunakan secara bersama-sama. Coba kita masuk cd home di Debian, kemudian kita masuk ke folder share sebagai folder file sharingnya. Setelah itu kita ls. Kita lihat isi dari folder share. Nah, di sini ditulis ada satu file namanya matari.txt. Nah, inilah pembuktiannya bahwa folder share ini dapat digunakan secara bersama-sama. Ingat juga, jika misalnya folder share ini tidak muncul, ada pengaturan yang perlu dilakukan di control panel. Buka control panelnya, kemudian masuk ke program. Kemudian program and feature. Di sebelah kiri sini ada turn window filter on or off. Klik itu. Nah, di sini ada SMB 1.0. Di sini dicentang baik itu SMB client maupun servernya. Setelah selesai, klik OK dan nanti ada perintah untuk restart komputer. Nah, itu wajib di restart agar pengaturannya itu dapat berjalan. Jadi, begitulah tadi proses instalasi Samba beserta konfigurasinya dan juga pengujiannya. Terima kasih.